Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan pada kali ini, saya akan menjelaskan tugas kedua dari algoritma dan pemrograman. Untuk soal pertama, buatlah program untuk memisahkan sejumlah data dalam dua kelompok. Kelompok A masuk ke kelompok bilangan prima, dan kelompok B masuk ke dalam kelompok bilangan komposit. Pertama-tama, kita buat algoritmanya terlebih dahulu, yang dalam hal ini telah saya buat, yang diawali dengan begin. Selanjutnya, deklarasikan array dengan variabel n dan indeks sebesar 259.604. Array sendiri merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat, yang memiliki arti array merupakan suatu variabel yang dapat menginput banyak nilai. Selanjutnya, deklarasikan I, J, A, dan B. Dan semua yang dideklarasikan tadi memiliki tipe data integer. Tipe data integer sendiri merupakan tipe data untuk bilangan bulat. Selanjutnya, read J. Selanjutnya, buat pernyataan perulangan for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan J, dan I++. Dan untuk outputnya sendiri yaitu read array dengan variabel n dan indeks I. I++ sendiri di sini memiliki arti jika suatu pernyataan perulangan bernilai benar, maka dia akan bertambah 1 atau nilainya bertambah 1. Dan hal ini akan terus dilakukan hingga pernyataan perulangan tersebut bernilai salah. Dan jika pernyataan perulangan tersebut bernilai salah, maka n untuk pernyataan perulangan tersebut. Selanjutnya, buat pernyataan perulangan kembali. For I sama 1, I lebih kecil sama dengan J, I++. Dan buat B sama dengan 0. Serta buat pernyataan perulangan kedua atau yang disebut for bersarang. Yaitu for A sama dengan 2, A lebih kecil dari array bervariabel n dan indeks I, A++. Dan buat pernyataan kondisi. If array bervariabel n dan indeks I modulus A sama dengan 0. Dan jika pernyataan kondisi tersebut bernilai benar, maka outputnya sendiri yaitu B++. Dan jika pernyataan kondisi itu salah, maka kita masuk ke pernyataan kondisi kedua yaitu if B sama dengan 0 dan array dengan variabel n dan indeks I tidak sama dengan 1. Jika benar, maka write kelompok A merupakan bilangan prima dan write himpunan kelompok A. Dan jika pernyataan kondisi if kedua salah, maka n untuk pernyataan for kedua. Disebut kedua karena pernyataan for pertama sudah ada, yaitu yang setelah read J. Selanjutnya buat pernyataan perulangan for ketiga, yaitu for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan J, dan I++. Selanjutnya, buat B sama dengan 0. Selanjutnya, buat pernyataan perulangan for yang kedua, atau yang disebut for bersarang, yaitu for A sama dengan 2, A lebih kecil dari array bervariabel n dan indeks I, dan A++. Selanjutnya, buat pernyataan kondisi if array n berindeks I modulus A sama dengan 0. Jika pernyataan kondisi tersebut bernilai benar, maka outputnya sendiri yaitu B++. Dan jika pernyataan kondisi if tersebut bernilai salah, maka kita masuk ke pernyataan kondisi if yang kedua, yaitu B tidak sama dengan 0 dan array bervariabel n dan indeks I tidak sama dengan 1. Dan jika if kedua tersebut bernilai benar, maka write kelompok B merupakan bilangan komposit, write himpunan kelompok B. Dan jika pernyataan kondisi kedua if tersebut bernilai salah,
maka end program. Untuk flowchartnya sendiri belum saya buat. Dan ini untuk penjelasan running programnya. Ada 11 langkah di dalam menjelaskan running tersebut. Dan ini untuk running programnya sendiri. Pertama-tama kita buat file header include your stream. Selanjutnya buat using namespace std. Selanjutnya buat fungsi utama, yaitu in main. Selanjutnya buat begin, yang dalam hal ini dilambangkan dengan kurung awal buka. Selanjutnya, deklarasikan array bervariabel n dan berindeks sebesar 259.604. Dan deklarasikan I, J, A, dan B, yang keseluruhannya memiliki tipe data integer. Selanjutnya, cout atau tampilkan ke layar, masukkan banyak bilangan. Dan inputnya sendiri yaitu J. Selanjutnya, buat pernyataan perulangan for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan J, dan I++. Dan untuk outputnya sendiri yaitu tampilkan ke layar, masukkan bilangan ke I, dan untuk inputnya yaitu array bervariabel n dan berindeks I. Selanjutnya, buat pernyataan perulangan for yang kedua, yaitu for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan J, dan I++. Dan buat B sama dengan 0, dan buat for kedua, atau pernyataan perulangan for kedua, yang disebut for bersarang. Yaitu for A sama dengan 2, A lebih kecil dari array bervariabel n dan indeks I, A++. Serta di dalamnya kita buat pernyataan kondisi if array bervariabel n dan indeks I modulus A sama dengan 0. Jika pernyataan kondisi tersebut bernilai benar, maka outputnya B++. Dan jika salah, kita akan masuk ke pernyataan kondisi kedua, yaitu if B sama dengan 0 dan array bervariabel n dan indeks I tidak sama dengan 1. Dan jika if kedua benar, maka cetak ke layar array bervariabel n dan indeks I. Dan jika salah, maka cetak ke layar kelompok A merupakan bilangan prima, dan cetak ke layar himpunan kelompok A. Selanjutnya, buat pernyataan perulangan for yang ketiga, yaitu for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan J, dan I++. Dan buat B sama dengan 0. Selanjutnya, buat pernyataan perulangan for yang kedua, atau yang disebut kembali yaitu for bersarang. Dengan for A sama dengan 2, A lebih kecil dari array bervariabel n dan indeks I, dan A++. Selanjutnya, buat pernyataan kondisi yang pertama yaitu if array n berindeks I modulus A sama dengan 0. Jika pernyataan kondisi ini bernilai benar, maka B++. Dan jika pernyataan kondisi tersebut bernilai salah, maka kita masuk ke pernyataan kondisi kedua yaitu if B tidak sama dengan 0 dan array bervariabel n berindeks I tidak sama dengan 1. Dan jika pernyataan kondisi kedua ini benar, maka cetak ke layar array bervariabel n berindeks I. Dan jika pernyataan kondisi kedua bernilai salah, maka tampilkan ke layar kelompok B bukan merupakan bilangan prima, dan tampilkan ke layar himpunan kelompok B. Dan tutup programnya yang dilambangkan dengan kurung kurawal tutup. Dan ini untuk hasil running programnya.
Selanjutnya, kita akan langsung merunning programnya. Bisa dilihat bahwa ini adalah programnya. Sekarang, kita akan merunning program tersebut. Baiklah, kita langsung saja masukkan banyak bilangan. Kita masukkan dengan 6. Selanjutnya, masukkan bilangan ke-1, 2. Masukkan bilangan kedua, 3. Masukkan bilangan ketiga, 4. Masukkan bilangan keempat, 25. Masukkan bilangan kelima, 50. Dan masukkan bilangan ke-6, 100. Maka, output yang akan keluar yaitu kelompok A merupakan bilangan prima, himpunan kelompok A 2 dan 3. Dan kelompok B merupakan bilangan komposit, dan himpunan kelompok B 4, 25, 50, dan 100. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan program ke pertanyaan kedua.